Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Arif Rahman dari kelas 2D Ilmu Pemerintahan dengan NIM 6670230125. Nah, dibuatnya video ini yaitu dalam rangka memenuhi tugas di atas, yaitu tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Tugasnya itu yaitu membuat video selama 20 menit dan dengan topik membandingkan sistem politik di Indonesia pasca pemilu atau pilpres kemarin. Nah, dosen pengampunya itu Ibu Dr. Eli Nurdia, MSI. Sebelum ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita cari tahu dulu nih, apa itu sistem politik. Nah, menurut David Easton sendiri, sistem politik dapat diperkenalkan sebagai interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial, sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Selanjutnya, di Indonesia sendiri, sistem politik di Indonesia itu diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, serta seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Selanjutnya, sistem politik juga merupakan rangkaian kegiatan atau proses di dalam sebuah masyarakat politik dalam mempengaruhi dan menentukan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Sistem politik itu berintikan proses politik. Nah, dari ketiga pengertian tadi, saya ingin menyimpulkan tentang sistem politik itu sendiri, yaitu bahwa sistem politik itu merupakan tingkah laku sosial yang melalui proses-proses politik dalam mewujudkan keputusan-keputusan politik dan lain-lain. Nah, saya ingin membahas lebih ke isu sosial yang terjadi pasca pilpres tersebut. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa pemilu pada tahun 2024 ini merupakan pemilu yang strategis. Mengapa demikian? Karena pemerintahan baru yang akan terpilih itu akan mempersiapkan rencana pembangunan jangka panjang nasional atau yang biasa disebut RPJPN yang ditargetkan dari tahun 2024 sampai 2045 atau 20 tahun ke depan dengan slogan menuju Indonesia Emas 2045. Nah, pemilu atau pilpres pada tahun 2024 ini merupakan pemilu yang diselenggarakan yang kelima kali yang pemilihannya dilakukan secara langsung. Nah, di mana presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat, yaitu pada tahun pertama kali itu pada tahun 2004
sampai 2024, dan jika dihitung itu sudah 5 kali. Nah, untuk kelima kalinya pemilu itu dilaksanakan, seharusnya bangsa Indonesia itu sudah matang dalam melaksanakan pemilu sebagai negara demokrasi. Namun, apakah benar pemilu yang dilaksanakan bangsa Indonesia ini sudah matang atau sudah sesuai dengan kejujuran ataupun dan yang lain-lain? Nah, justru malah sebaliknya nih, menurut yang saya baca melalui website FISIP Universitas Indonesia, bahwa pemilu 2024 ini dicurigai masyarakat bahwa akan ada kecurangan serta manipulatif. Nah, masyarakat meragukan nih independensi dan kapasitas penyelenggara dalam menghadirkan pemilu yang jujur serta adil. Mengapa sih masyarakat itu ragu? Karena hal tersebut dipicu banyaknya narasi-narasi mencurigakan seperti penundaan pemilu, penambahan masa jabatan presiden, serta yang paling menggemparkan itu keputusan MK terkait usia cawapres yang minimal 40 tahun namun ditambah menjadi sudah berpengalaman menjadi wali kota, serta isu kemenangan satu putaran. Nah, karena banyaknya isu-isu terkait kecurangan dalam Pilpres 2024, alhasil membuat pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melaporkan hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi. Karena laporan tersebut, akhirnya Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden atau PKPU presiden yang digelar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi Jakarta. Kemudian agenda sidang dilaksanakan dengan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Soeharto dan didampingi 7 hakim konstitusi lainnya. Anies mengatakan Pilpres 2024 tidak berjalan secara bebas, jujur, dan adil. Bambang Sujanto selaku kuasa hukum pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan. Pemohon mendalilkan hasil perhitungan suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang memperoleh suara sebanyak 96 juta suara. Nah, suara tersebut dinilai melanggar asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu bebas, jujur, adil, secara serius melalui mesin kekuasaan serta pelanggaran prosedur. Kemudian Bambang menjabarkan dalil pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil berangkat dari sejumlah argumentasi, mulai dari lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan, kondisi pasal 02 menggunakan lembaga kepresidenan, pengangkatan pejabat kepala daerah yang masih terlihat
dalil pelanggaran secara prosedur berangkat dari manipulasi daftar pemilihan tetap atau DPT, surat suara yang tercoblos pada paslon 02, pengurangan suara pemohon politik uang, mencoblos lebih dari 1 kali, tempat pemungutan suara TPS yang janggal, anak-anak ikut mencoblos, serta kecurangan KPU yang dilakukan melalui sistem teknologi informasi dan Sirekap atau sistem informasi rekapitulasi. Bambang juga menjelaskan bahwa sejumlah TPS dilaporkan tidak terdaftar sebelumnya dan beberapa TPS tidak melaksanakan pemungutan suara seperti yang terjadi di Sleman. Dilihat adanya ketidaksesuaian antara keputusan KPU tentang jumlah tempat suara pemutakhiran dan data pemilih tahun 2024 dan laman KPU yang berkaitan dengan hasil perhitungan suara. Selain itu juga Bambang menyebutkan ditemukan anak-anak ikut mencoblos di TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Curug, Kota Serang, Banten yang diduga hal tersebut disengaja. Kemudian pemohon juga membahas soal pencalonan Gibran. Menurut pemohon, KPU selaku termohon sengaja menerima pencalonan paslon 02 secara tidak sah dan melanggar hukum. Meskipun usia cawapres Gibran pada saat mendaftar tidak memenuhi syarat sebagaimana peraturan KPU atau PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, menurut pemohon, KPU menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU. Hal ini terkonfirmasi dari pertimbangan hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, di mana bahwa seharusnya dalam rangka menindaklanjuti putusan MK mengenai persyaratan batas usia calon presiden dan wakil presiden, KPU wajib terlebih dahulu merevisi PKPU nomor 19 tahun 2023. Namun KPU melakukan perubahan PKPU dimaksud usai menerima dan memverifikasi daftar pendaftaran Gibran. Kemudian pemohon juga menyatakan bahwa kemenangan 02 itu ada indikasi dukungan dari presiden. Pemohon berpendapat sebelum adanya anak Presiden Jokowi yaitu Gibran menjadi cawapres mendampingi Prabowo, elektabilitas Prabowo masih berhimpitan sangat dekat dan bersifat kompetitif dengan paslon-paslon yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil survei. Sedangkan setelah Gibran menjadi cawapres mendampingi Prabowo, ada tren dan indikasi yang tak terbantahkan bahwa Presiden, Menteri, dan perangkat desa meningkatkan intensitas aktivitas serta mengasosiasikan dukungan secara langsung atau tidak langsung maupun terbuka dan tidak terbuka kepada paslon 02. Nah, setelah menggugat atau melaporkan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2024, kemudian MK melalui Ketua MK Soehartoyo dalam sidang pengucapan putusan kedua perkara PHPU Pilpres 2024 mengumumkan bahwa menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU atau sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maupun pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
poin-poin yang ditolak MK yang diajukan oleh penggugat terkait pencalonan Gibran. Nah, MK memutuskan bahwa pencalonan Gibran menjadi cawapres sah dan memenuhi syarat pada Pilpres 2024. Kemudian soal Presiden Jokowi cawe-cawe juga Hakim Konstitusi Daniel Yusuf menyatakan MK tak menemukan bukti yang menunjukkan adanya tindakan cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Kemudian terkait penyaluran bansos, MK juga menyatakan tidak menemukan korelasi penyaluran bantuan sosial atau bansos dengan kenaikan suara salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Nah, dengan demikian pasangan nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pemenang dalam Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum dan menyatakan akan menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Di sisi lain, keindahan dalam demokrasi pun terjadi di mana kubu 01 dan kubu 03 menerima dan menghargai putusan MK. Mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terjadi juga kisruh terkait suara pemilu, di mana versi quick count, manual, dan sirekap KPU itu berbeda. Perbedaan ketiga tersebut tentu menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemilu itu sendiri. Kemudian Bambang dan Mono dalam saya baca di Visip Universitas Indonesia menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia tidak berjalan untuk mencapai cita-cita bernegara. Hal tersebut dipicu oleh di mana menjelang pemilu 2024 diskursus pemerintah yang dinilai otoritarian, lahirnya putusan MK nomor 9 PPU yang dipersepsi hasil nepotisme yang melanggar UU KKN, yang dimana ketua KPU melanggar sejumlah pasal akan tetapi tidak diberi sanksi. Nah, tentu kan hal tersebut menimbulkan pertanyaan gitu, seorang ketua KPU melanggar UU KKN dan juga tidak diberikan sanksi. Kemudian Rahmat juga menjelaskan di mana data pelanggaran yang diterima Bawaslu ada 962 laporan dan 465 temuan hasilnya, 408 pelanggaran dan 278 bukan pelanggaran, serta 100 lainnya masih dalam proses penanganan pelanggaran. Nah, pelanggaran tersebut banyak dan berbagai macam jenisnya. Nah, jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan itu ada 26 pelanggaran, termasuk ke dalam pelanggaran administrasi. 14 lainnya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.
232 pelanggaran kode etik dan 95 lainnya itu merupakan pelanggaran hukum yang lain.